Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Bestari Ningsi dari kelas 3A Hukum Ekonomi Syariah NIM 10424004. Baik, di sini saya ingin membuat video tentang pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang bahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan pidato saya pada kesempatan ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi inspirasi bagi kita semua. Tanpa mengurangi waktu yang berharga, izinkan saya memulai pidato ini dengan tema menghadapi perubahan di era digital. Berdiskusi secara terbuka tentang satu hal yang mengalami perubahan dan lebih spesifik lagi, perubahan di era digital. Kita semua hidup di zaman yang terus bergerak, sangat cepat, kadang-kadang bahkan terasa terlalu cepat. Teknologi yang kita gunakan hari ini bisa jadi akan terasa kuno hanya dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Dulu perubahan kita hanya harus antri di warnet untuk sekedar mengirim email. Sekarang dalam hitungan detik kita bisa mengirim pesan, gambar, bahkan video ke belahan dunia manapun hanya dengan satu kata, yaitu ketukan di layar ponsel. Namun, di balik semua kemudahan dan kecanggihan itu, kita juga dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana kita menyikapi perubahan ini dengan bijak? Perubahan bukan hanya hal baru, tapi perubahan sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi manusia. Sepanjang sejarah, manusia selalu berinteraksi dan dari zaman batu ke zaman logam, dari revolusi industri ke revolusi digital. Tapi perbedaannya adalah kecepatan. Saat ini perubahan terjadi begitu cepat dan luas. Hampir semua aspek kehidupan, pendidikan, pekerjaan, komunikasi, bahkan budaya terdampak oleh teknologi digital. Kita tidak bisa menolak perubahan. Menolak perubahan di era sekarang ibarat berdiri di tengah jalan tol sambil berharap lalu lintas berhenti. Tidak realistis dan justru berbahaya. Yang perlu kita lakukan adalah belajar menyesuaikan diri. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa sikap dan langkah yang menurut saya penting untuk kita miliki agar bisa menghadapi era digital ini dengan cerdas. Yang pertama, terus belajar. Era digital menuntut kita menjadi pembelajar seumur hidup. Tidak semua itu cukup hanya mengandalkan ilmu dari bangku sekolah atau kuliah. Kita harus terus memperbarui pengetahuan kita, baik secara teknis maupun cara berpikir kita. Banyak sekali platform pembelajaran online, yaitu bisa kita akses secara gratis maupun berbayar. Mulai dari kursus singkat, webinar, podcast, kita bisa manfaatkan itu semua. Di era sekarang, yang lambat belajar akan cepat tertinggal. Dan itu yang kedua, bijak menggunakan teknologi. Teknologi itu netral,
Yang menentukan dampaknya adalah bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa menggunakannya media sosial untuk hal yang positif, yaitu sebagai berbagai ilmu, membangun relasi, bahkan mencari peluang kerja. Tapi bisa juga media sosial menjadi tempat yang penuh hoaks, ujaran kebencian, dan pencitraan palsu yang membuat orang merasa tidak pernah cukup. Bijaklah, guys. Jangan jadikan teknologi sebagai alat yang mengendalikan kita. Kitalah yang menjadikan teknologi itu sebagai atau mengendalikan teknologi itu. Dan yang ketiga, menjaga nilai dan etika. Meskipun dunia berubah, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kerja keras, saling menghormati, dan tanggung jawab tetap relevan. Jangan sampai karena kita hidup di dunia yang serba digital, kita melupakan nilai-nilai itu. Misalnya, di dunia kerja sekarang banyak yang serba daring, tapi etika tetap penting. Tepat waktu, menjaga komunikasi yang baik, dan bertanggung jawab terhadap tugas itu. Semua tetap berlaku. Membawa peluang, saya ingin tekankan bahwa perubahan bukan hanya soal tantangan, tapi juga peluang. Dulu mungkin untuk berbisnis kita harus punya toko fisik. Sekarang dengan modal kuota, internet, dan kreativitas, siapapun bisa membuka usaha online, bahkan dari rumah. Dulu kita harus punya modal besar untuk jadi orang terkenal. Sekarang banyak anak muda kreatif bisa viral, membangun personal branding, bahkan jadi pengusaha atau konten kreator sukses hanya dari media sosial ini. Kuncinya yaitu mau belajar dan tidak takut mencoba. Tapi bagaimana kalau kita gagal? Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana kalau saya mencoba tapi gagal? Gagal itu biasa. Yang luar biasa adalah orang yang mau belajar dari kegagalan. Tokoh sukses dunia yang memulai dari kegagalan. Bahkan Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Tapi apa yang membedakan mereka dari orang lain? Mereka tidak menyerah. Jadi kalau hari ini kita merasa belum berhasil, belum mengerti teknologi, atau bahkan tertinggal, tidak masalah, asal kita mau bangkit, belajar, dan terus mencoba, kita akan sukses dan berhasil di kesempatan lain. Kita semua sedang belajar, hadirin yang saya hormati. Menghadapi era digital bukan tentang menjadi yang paling canggih atau paling cepat, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap tumbuh, tetap belajar, dan tetap manusiawi di tengah semua perubahan ini. Kita semua sedang belajar, tidak ada yang benar-benar sudah 100%. Tapi dengan niat dan tulus, usaha yang konsisten, dan sikap terbuka terhadap hal-hal baru, saya yakin kita bisa tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di era ini. Mari kita sambut masa depan dengan rasa takut, tapi dengan semangat dan kesiapan untuk berubah. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat serta menjadikan bahan renungan bagi kita semua. Itulah pidato singkat dari saya. Semoga dapat dipahami dan menjadikan kita agar tetap waspada bermain media sosial. Karena di era digital ini, kita bisa banyak mengetahui perubahan-perubahan saat ini, mulai yang tidak tahu apa-apa
sampai tahu berkat era digital sekarang ini. Dan juga di era digital sekarang banyak digunakan bagi orang yang susah mencari pekerjaan. Dengan di era digital sekarang mempermudah seseorang untuk mendapatkan pekerjaan hanya dengan menggunakan media sosial. Itulah penyampaian pidato singkat yang dapat saya sampaikan mengenai menghadapi perubahan di era digital ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.